Halo, saya Evata. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan IR diagram dengan memanfaatkan tools dari Microsoft Visio. Jadi di sini terdapat kanvas untuk membuat IR diagram. Lalu ada tab yang akan kita gunakan. Nah, di subtab insert ada diagram pairs dan itu akan saya gunakan untuk membuat atribut serta mengkonek entity dan relasi. Lalu di sini ada shapes yang akan digunakan untuk membuat entity dan relasi itu. Di sini saya menggunakan basic shapes. Untuk membuat entity saya menggunakan rectangle atau persegi panjang. Saya taruh di tempat yang saya perlukan di kanvas. Saya klik 2 lalu mengetikkan isi dari entity tersebut seperti mahasiswa. Lalu untuk membuat relasi saya menggunakan diamond atau permata, mungkin biasa disebut dengan belah ketupat juga. Klik 2 untuk mengetik teksnya dan saya mengetikkan memiliki. Kemudian karena saya membutuhkan satu lagi entity, saya menarik lagi dan mengetikkan jurusan. Jika dirasa terlalu kecil, kalian bisa membesarkannya di bagian bawah. Ya, seperti ini. Lalu menariknya ke atas untuk diperjelas. Lalu untuk mengkonek semua ini, kita menggunakan konektor. Jadinya seperti ini. Sudah terkonek semua. Setelah itu lanjut untuk membuat relasi kedua dan ulangi seperti itu hingga kebutuhan yang kalian butuhkan itu terpenuhi. Yang maksudnya adalah IR diagram yang kalian butuhkan antara entity dan relasi itu terpenuhi. Nah, setelah itu kita akan membuat atribut dari masing-masing entity di bagian tab insert di diagram pairs. Caranya dengan menekan entity yang kita buat, lalu menekan call out. Di sini banyak pilihan namun tidak terlihat. Yang saya pilih adalah ini. Lalu ketikkan atribut yang diperlukan. Dan ulangi seperti itu sampai semua atribut terpenuhi. Jika semua sudah selesai, maka kita lanjut untuk membuat derajat kardinalitas di garis yang ada. Caranya dengan menekan 2 kali titik yang ada di tengah itu, lalu menuliskan derajat kardinalitas yang dibutuhkan. Nah, ini adalah hasil akhirnya, di mana ini sudah selesai. Namun, jika merasa bahwa ukuran fontnya tidak terlihat, kita bisa mengeditnya di tab home dengan cara mengklik shapes yang udah kita buat, lalu mengatur ukurannya sesuai yang kita mau.
Kita juga bisa menambahkan warna jika ingin membedakan antara entity dan relasi serta atribut. Nah, setelah selesai, hasil jadinya seperti ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Alia. Selanjutnya di sini dengan saya, Alia Zul Aziza, akan menjelaskan derajat kardinalitas atau derajat relasi pada IR diagram yang sudah dibuat oleh Marshall. Di sini ada entiti mahasiswa yang terdiri dari beberapa atribut. Ada nama, NIM, dan alamat. Nah, dalam sebuah entiti kita perlu menentukan mana yang menjadi primary key. Primary key merupakan atribut yang kita miliki untuk dipakai penghubung dengan entiti yang lain. Nah, primary key ini merupakan nilai yang unik. Nah, di sini yang sebagai primary key adalah NIM yang digarisbawahi. Dan pada entity jurusan, ini juga memiliki beberapa atribut yang memiliki primary key-nya yaitu kode. Nah, pada mahasiswa dengan jurusan ini memiliki suatu relasi. Nah, sebuah relasi ini memiliki atribut minimal adalah primary key dari yang dihubungkan dari mahasiswa dengan jurusan. Nah, pada relasi ini letaknya ada juga foreign key, yaitu gabungan dari beberapa primary key si mahasiswa dengan jurusan. Jadi, si relasi ini merupakan bisa dibilang foreign key antara entiti mahasiswa dengan jurusan. Nah, hubungan antara mahasiswa dengan jurusan itu one to one, atau satu mahasiswa memiliki satu jurusan, dan sebaliknya satu jurusan dimiliki satu mahasiswa. Dalam sebuah IR diagram, bisa saja satu entiti berhubungan dengan relasi dari entitas hubungan yang lainnya. Bisa kayak mahasiswa, bisa ke dosen, bisa ke mata kuliah. Nah, mahasiswa ini kan akan berhubungan dengan dosen. Nah, mahasiswa ini juga akan berhubungan dengan mata kuliah. Jadi kemana nih kita akan ngasih relasinya, ya kan? Nah, kalau kita hubungkan dengan dosen, kita tidak akan tahu bahwa mahasiswa itu sedang berhubungan dengan dosen tersebut terhadap matkul apa, mata kuliah apa, dan begitu pun sebaliknya. Kalau misalkan mahasiswa ini dikasih relasi ke mata kuliah, kita tidak akan tahu jika mahasiswa ini dosen yang mana dalam perkuliahan tersebut yang kita ambil, ya kan? Nah, maka dalam hal ini, mahasiswa bisa berelasi dengan mengajar. Nah, di sini kan ada mengajar ya, entiti mengajar. Terus juga ini ada gambar kotak sama gambar belah ketupat menjadi satu. Nah, si mengajar ini bisa menjadi entity, bisa menjadi relasi, tergantung dengan siapa dia berhubungan. Nah, derajat kardinalitasnya antara mahasiswa dengan mengajar yaitu satu mahasiswa bisa mengikuti banyak kelas mengajar. Satu kelas mengajar dapat diikuti banyak mahasiswa. Nah, selanjutnya di sini ada dosen dengan mata kuliah. Nah, dosen berhubungan dengan mata kuliah dalam hal ini relasinya adalah mengajar. Yang saya bilang, mengajar ini bisa menjadi relasi, bisa menjadi entity. Nah, di sini antara dosen dan mata kuliah mengajar ini sebagai relasi. Nah, derajat kardinalitasnya yaitu satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Satu mata kuliah bisa diajar oleh beberapa dosen. Nah, di sini sama ya, entity dosen itu ada primary key-nya juga yang digarisbawahin, dan mata kuliah juga ada primary key-nya yaitu kode mata kuliah. Nah, mungkin
Segitu aja penjelasan dari saya tentang derajat kardinalitas atau derajat relasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.